Baik, kali ini kita akan membahas tentang container dan elevated button pada Flutter bersama saya Fajar. Yang pertama, kita buka tab baru, kita masuk yang namanya flutlab.io ya. Jadi silakan ketik flutlab.io ya, tab baru. Nanti disuruh sit up atau daftar aja, terus login. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita klik create project. Kita klik stateless hello world. Untuk project name-nya kita isi belajar. Huruf kecil semua ya. Belajar. Udah gitu create. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik saja. Oke, bila muncul tampilan seperti ini, langsung kita tekan play atau build project ya. Yang ini saya kasih tanda sebentar. Saya kasih tanda yang ini. Nah, yang saya kasih warna biru ini loh. Apa kurang ini ya? Warna kuning coba. Warna merah. Nah, yang ini ya. Nah, lebih jelas. Oke. Kita tekan itu. Kenapa harus ditekan dulu? Karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Mungkin ada yang tanya, kenapa kita kok nggak pakai Visual Studio Code? Mas, kenapa kita pakai flutlab.io ya? Pakai ini. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, kita tidak perlu menginstal Flutter atau tools lainnya kayak Android Studio dan lain-lain, karena ini website yang bisa mengaplikasikan sebuah Flutter tuh. Terus yang kedua, dia bisa untuk semua device laptop ya. Intinya di sini adalah di internetnya. Jadi semua device, semua orang bisa belajar, dari SMP sampai senior bisa belajar di sini. Itu dua alasan penting kenapa saya pakai flutlab.io. Nah, dia sudah muncul seperti ini ya. Oke, kita ke materi dulu. Ke materi. Secara umum, kontainer itu adalah untuk membuat wadah yang dapat disesuaikan dalam aplikasi Flutter. Jadi dia itu adalah pembungkus untuk menampilkan UI kepada konsumen. Intinya sih itu. Ya, dia fungsinya sebagai mengatur tata letak penampilan widget di dalamnya, baik secara warna, teks, dan lain-lain. Oke, next. Nomor 3. Nah, di dalam subwidget container itu ada beberapa macam. Mungkin ini diganti dulu ya. Child. Nah, ini child dulu. Ini dihapus. Jadi child itu sering digunakan karena dia untuk mengisi di dalam kontainer itu sebuah aksi ya, memerintahkan kita untuk punya akses untuk melakukan apapun di dalam kontainer. Terus dekorasi, ya secara namanya sama, mendekorasi ya. Warna, color, terus constraints itu untuk memberikan batasan ukuran, sama alignment. Oke, langsung saja kita praktek di sini. Sebelumnya, daripada bingung, intinya
Ini kan dia di home ini material, my homepage itu kan di sini ya. Ini my homepage. Nah, kita mulai dari awal saja. Yang penting yang void ini jangan dihapus. Dari 4 sampai ke bawah. Atau ini aja, daripada bingung, dari my homepage-nya ini kita hapus saja sampai ke bawah. Jadi kita tidak merubah atasnya ya, cuman dari kelas my homepage itu dihapus. Sudah gitu pada libs kita buat file baru, kita kasih nama container 01 karena kita belajar kontainer ya. Dart. Kenapa Dart? Karena memang bahasa pemrograman Flutter adalah Dart. Kita copy dulu kontainer 01-nya. Create. Kenapa dikasih angka 01? Biar membedakan mana itu sebuah nama variabel, mana sebuah widget. Oke, kita masuk di file kontainer. Kita awali dengan STL. Nah, ini ada dua, ada stateless sama stateful. Apa bedanya stateless sama stateful? Intinya stateless itu adalah sebuah tempat atau sebuah tampilan yang menampilkan tampilan statistik atau tidak bergerak. Seperti gambar, tapi gambar saja. Nah, kalau misalnya stateful itu ada menampilkan yang dinamis atau yang bisa kita rubah. Contoh, kalau kita ngetik sebuah login kan ngetik ya, ada aksi pergerakan. Nah, itu pakai stateful. Kalau stateless itu enggak. Dia yang benar-benar tidak ada perubahan. Nah, setelah itu kita kasih nama container 01. Setelah itu code-nya kita hapus, placeholder-nya kita ganti scateful. Oke, jadi di main Dart-nya masih merah, kita rubah, kita hapus dulu my homepage, kita jadikan, kita ketik container kurung buka. Nah, bila ada warna biru, tekan Command I atau Ctrl I, add cons. Nah, dan itu kita masuk lagi ke file container 01. Jadi ini belum berubah tampilannya karena belum kita simpan. Jadi kita Command S atau Ctrl S ya. Nah, tampilannya putih, tidak ada apa-apa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang scateful, perbedaan scateful dan material apps. Nah, material apps ya, apa bedanya? Intinya material app itu adalah materialnya, nyawanya sebuah aplikasi material. Jadi satu material itu bisa melakukan 1000 scateful, tapi tidak bisa sebaliknya karena material itu hanya satu. Tapi kita bisa melakukan scateful banyak pada material apps. Intinya itu. Jadi scateful itu ibaratnya kanvasnya. Kalau kita menggambar itu kan ada kanvas. Nah, scateful itu kanvasnya. Oke. Setelah itu kita masukkan body. Udah gitu kita masukkan center karena kita inginnya dia di tengah-tengah ya. Center. Nah, setelah itu kita masukkan child karena kita ingin mengisi ya. Tindakan ingin melakukan sesuatu itu diawali dengan child dulu. Terus container. Oke.
Di dalam kontainer ini kita bisa kasih color, sebuah warnanya. Kita bisa kasih warna, mungkin warnanya biru ya, color S, udah gitu titik blue. Nah, kita save. Nah, dia akan menampilkan biru keseluruhan layar. Agar dia bisa dibatasi, itu kita kasih height and weight-nya. Weight-nya misalnya 200. Terus kita kasih height-nya 100. Nah, dia berada di tengah karena kita masukkan center ini ya. Oke, setelah itu selanjutnya tentang dekorasi. Nah, untuk dekorasi ini, itu colornya kita harus hilangkan dulu biar masuk ke dekorasinya. Kalau di komen ini bisa enggak? Ini dihapus dulu. Kita masuk ke dekorasi, terus box dekorasi. Nah, baru kita masukkan warna color, terus color S, kita kasih warna yellow. Oke, cuma merubah warna. Setelah itu di dekorasi kita bisa memberikan border radius. Enter, border radius, terus border radius sirkular, border radius dot sirkular. Nah, kita kasih 20. Kita lihat, nah tepinya kan dia agak melengkung gitu ya. Terus kita bisa memberikan shadow misalnya box shadow. Setelah itu color, tapi sebelumnya color ini kita kurung siku dulu ya, kurung siku. Setelah itu box shadow. Nah, box shadow ini baru kita kasih warna color. Setelah itu color S, titik, misalnya kita kasih warna blue. Kita save. Belum nampak karena dia pas di belakangnya ya, belakangnya kuning. Kita tambahkan lagi itu split radius, kita kasih 5, dan blur radius kita kasih blur ya, blur radius kita kasih 7. Setelah itu kita kasih offset, itu kita kasih offset lagi, kurung buka 0,3, save. Nah, kelihatan ya, dia di belakangnya ada biru-biru ngeblur gitu. Setelah itu kita kasih tadi materinya ini constraints, menentukan batas ukuran. Constraint-nya itu
setelah dekorasi, di luar dekorasi kita kasih constraint, terus box constraint. Nah, di sini kita kasih maksimal width sama maksimal height. Maksimal width misalnya 300 dan maksimal height 300. Nah, ada beberapa yang biru, bisa kita kasih Command I, Ctrl I, cons, terus Ctrl I, cons. Nah, jadi tidak berwarna biru lagi. Nah, save. Oke. Setelah itu kita bisa memberikan teks. Nah, teksnya itu kita child dulu, terus kita kasih teks, lalu kita tanda petik, kita kasih nama container. Oke, kita save. Nah, kita kasih cons. Kenapa warna biru? Karena dia harus di bawah. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke alignment. Alignment itu membuat biar teksnya ini masuk ke tengah, ya. Alignment dot. Nah, kita mau masuk kemana? Ke tengah atau ke kanan itu bisa. Kita pilih center. Kita save. Oke. Jadi semua sudah kita praktekkan. Kita lanjut ke page selanjutnya. Penjelasan tentang elevated button. Secara definisi, elevated button adalah sebuah tombol yang memiliki tampilan yang menonjol atau meningkat, ya, di atas permukaan lainnya dalam sebuah aplikasi Flutter. Fungsinya membuat tombol lebih nampak di antara elemen-elemen lainnya, sehingga memberikan kesan visual untuk melakukan tindakan ditekan, seperti itu. Terus selanjutnya, nah, subwidgetnya intinya sih ada 3, yaitu onPress, style, sama child. Ya, onPress itu fungsi akan dipanggil ketika tombol ditekan, style itu yang memberikan stylenya, dan child untuk memasukkan sebuah teks atau hal atau yang lain. Oke, kita praktek saja. Yang pertama, kita buat file baru. Kita kasih nama elevated button 01.dart. Ya. Nah, ini kita stl, kita kasih nama elevated button 01, terus E-nya besar. Nah, setelah itu placeholdernya kita ganti scatefall. Oke, costnya kita hilangkan. Kita save dulu. Nah, kenapa tidak berpindah? Karena dependernya kita belum rubah. Kita rubah dulu dari container menjadi elevated 01, button 01. Nah, kita save. Oke, tampilannya sudah berubah.
Nah, ini di kanan atas itu kan ada kayak garis merah ya. Nah, kita hapus dulu dengan cara kita masuk di bawahnya material app, kita kasih debug show check mode banner. Kita kasih false. Kita save. Nah, jadi kanan atasnya sudah tidak ada garis merah lagi. Terus elevated button, nah kita isi di sini. Yang pertama adalah sebuah body dan kita ingin taruh dia di tengah-tengah, kita masukkan center. Nah, terus kita kasih child. Nah, baru kita masukkan elevated button. Nah, dia ada on press dan child. Biasanya childnya ini sebuah teks. Kita kasih nama elevated button. Digabung ya. Terus on press-nya ini kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Terus di dalam kurung kurawal ini kita isi navigator dot push. Nah, rootnya adalah sebuah builder material pack root mana ya. Nah, ini baru kita kasih buildernya ini adalah kurung buka, kurung tutup sama tanda panah sama dengan panah. Itu kita arahnya kemana? Ke sebuah kontainer 01. Nah, builder ini kita kasih, ibaratnya kan ini sebuah aksi. Nah, aksi ini tuh butuh, ibaratnya tuh butuh uratnya. Nah, uratnya itu apa? Itu sebuah konteks. T. Nah, biru, Ctrl I, adds con, terus dikasih titik koma. Save. Nah, maka muncul sebuah tombol. Dilihat ya, lebih menonjol ya elevated buttonnya. Nah, setelah itu kita mau kasih style. Oke, kita mau kasih style. Stylenya itu di dalam ini. Setelah ini on press. Jadi setelah on press, di bawahnya kita kasih style. Stylenya ini elevated button dot style form. Nah, style formnya ini kita kasih foreground color. Kita kasih warna white, color S, mungkin kasih warna merah ya. Right. Terus kita bisa kasih background color. Kalau red berarti kita kasih warna kuning. Background color S ya. Setelah itu yellow. Kita save. Nah, muncul seperti ini. Setelah itu kita kasih elevation 5.0.
lalu kita kasih sub round the track nih border ya, intinya kita memberikan ujung-ujungnya ini agak melengkung. Terus kita kasih border radius, terus border radius lagi, dot circular kita kasih 20. Oke, setelah itu kita save. Nah, dia melengkung ya. Setelah itu di childnya, jadi bagaimana ini tuh kuningnya ini melebar, me-high-kan dan me-width-kan, intinya sih itu. Nah, kita masuk ke teksnya ini, kita Ctrl I, terus kita kasih size box. Kita kasih size box, di mana size boxnya ini kita kasih width-nya 100 dan height-nya 100. Udah gitu Ctrl I, cons. Nah, oke, sudah semua, kita save. Nah, ini kenapa di atas, karena kita belum masukkan center, dimana kita ketik teksnya, kita Ctrl I, kita pilih warp with center. Oke, kita save. Oke, jadi ini logikanya, saya meminta sebuah tombolnya ini di rootkan masuk ke kontainer. Apakah benar? Kontainer itu kita namanya dari sini ya, dari atas ini. Sudah benar ya. Oke, kita klik. Nah, masuk ya. Tapi kita klik lagi, dia nggak masuk. Ya, caranya gimana? Kita ambil elevatednya. Di elevatednya ini kita copy hampir semua. Tapi yang ininya aja. Jadi isinya elevated. Kurung bukanya nggak usah diikuti ya. Biar kita kasih koma dulu biar nggak bingung. Nah, intinya dari size box sampai isinya elevated. Jadi kurung bukanya jangan diikuti, di copy. Setelah itu masuk ke kontainer. Kita masuk ke ini child. Kita hapus dulu consnya. Nah, teksnya ini kita rubah menjadi text button. Ya. Kita rubah menjadi text button. Nah, ini hasil kita copy tadi, masukkan di dalam text button ini. Bukan tem ya, biasa, text button biasa. Oke, kita save. Terus kita rubah judul nama variabelnya elevated button ini, di copy, masuk ke kontainer, di sini dirubah, dipaste. Kenapa merah? Karena kita belum masukkan filenya. Kita Ctrl I. Nah, kita pilih library ini. Oke. Sudah aman. Nanti masuk ke sini, di atasnya ya. Masuk di atasnya, aman semua. Kita save. Oke, sekarang kita coba. Klik. Nah, dia hampir sama kayak elevated button ya ukurannya ya, kurang lebih hampir sama. Oke, jadi materi subwidget container sudah semua dari onPress, style, dan child. Terima kasih.